cheers dulu. Mana nih? Hai. Cheers dulu. Cheers. Yeay. Coffee guys. Emang paling benar podcast itu kita buka dengan minum. Iya dong. Biar nggak seret juga. Biar nggak seret sama biar sadar. Iya benar. Oke. Jadi di podcast selanjutnya, kali ini Rara kedatangan salah satu selebgram. Enggak. Selebgram Palangkaraya. Bukan ya? Bukan. Bukan. Kalau gitu tukang masak. Enggak sih, rakyat biasa aja sih. Rakyat jelata. Iya, rakyat jelata aja. Kalau kamu rakyat jelata, aku apa pembantunya rakyat jelata? Oh, boleh merendah gitu, Mbak. Serius. Jadi, Ca, aku datangin kamu ke sini. Itu penasaran banget, Ca. Apa tuh, Mbak? Gini, Ca. Gua kan kerja siang malam, Ca. Iya. Kagak tidur, Ca. Iya. Kagak tidur. Terus tidurnya ya itu udah kurang. Followernya masih 1.500, Ca. Lu kok kurang ajar, Ca, sampai 13.000. Lu ngapain, kampret? Nah gitu, Mbak. Sebenarnya aku juga bingung ngapain sih aku. Perasaan aku gitu-gitu aja kok. Oke, jadi gini, Ca. Sekarang Ca lagi sibuk ngapain? Lagi sekarang ya? Ya, sekarang banget, Ca. Sekarang lagi podcast. Oh iya, bener, Ca. Bener. Kegiatan ke belakang. Oh, kegiatan ke belakang. Pertama kalau sekarang ya jadi mahasiswi, sibuk kuliah. Terus sibuk... Tapi kuliah kan offline. Lu iya, disibuk-sibukin online. Ya? Oh iya, online. Kalau offline kita datang dong kampusnya. Ya, jadi itu lagi kuliah. Oke. Terus lagi sibuk mencari kesibukan. Ya pokoknya terus juga sibuk apa ya? Sibuk mencari jati diri. Sibuk mengurus rumah tangga, Cailah. Enggak, maksudnya ngurus rumah lah. Oke, ngurus rumah. Biasa mahasiswi ya. Ya, sibuk menata masa depan. Oke. Ya. Yang kalau aku lihat-lihat sih Ocha lagi sibuk bikin konten juga nih. Iya benar. Iya benar. Untuk di mana, Kak? Di Lateral Project. Di follow guys. Promo langsung. Iya, siap. Ini bayar loh. Bu. Udah terlanjur, tidak bisa. Bayar Lateral. Enak aja lu numpang. Itu di tuh tengok Mas. Yang nonton itu di sana tuh. Editornya tuh ada tuh. Oke. Lensa ya kontennya ya? Iya, itu salah satu kontennya Lensa. Salah satu programnya dari Lateral. Selain Lateral, apa itu? Kesibukannya? Ya kesibukannya tadi kalau ada endorse juga. Terima gitu. Itu sih. Terus juga sibuk di Sanggar. Kan penari juga. Penari? Iya. Masih. Nari apa? Aktif. Nari apa aja? Tekotek juga bisa. Enggak, kan nari adat. Iya, di Sanggar mana, Cak? Aku Sanggar Betang Bataru. Iya. Masih aktif nih sampai hari ini? Masih dong. Jadi kegiatan Sanggar itu untuk di saat pandemi masih jalan? Iya masih, cuman ya itu tadi karena atau online juga narinya? Enggak. Ya kali orang nikah kan ini. Orang nikah datang terus di TV kan enggak. Oh, di nikahan juga masih ada yang pakai jasa penari untuk? Masih ada. Wow. Tapi ya itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Oh gitu. Ada nggak yang mau nikah sama aku? Ntar aku juga bingung, Mbak. Aku juga bingung. Kalau aku sendiri ada nggak? Biar disponsorin sama Betang Bataru. Iya. Boleh nih, Betang Bataru. Aduh gitu. Gimana kalau cari ininya dulu? Yang cari calonnya dulu. Ya kali udah booking kan menarinya tapi belum ada. Dapat calonnya. Ya udah dicicil nari dulu. Booking dulu narinya, gedungnya gitu kan. Di booking dulu. Oke, jadi belakangan itu masih sibuk sebagai mahasiswi. Konten juga di Lateral ya? Iya, betul. Ini kan dengan kolam followers lu yang 13.000. Iya, 13 sekian. Ocha tuh sekarang umur berapa sih? Sekarang udah 20 tahun. 20 tahun, Ca? Iya. Apa? Udah tua?
Ini tante-tante. Tante-tante. Masih anum. Masih anu. Iya, masih muda. Masih muda ya. Tabela berarti. Tabela Harati. Tabela Harati. Aku ngerasa kayak tante-tante yang sekarang lagi ngomong sama ponakannya. Waduh. Padahal nggak sampai 10 tahun bedanya. 20 tahun follower 13.000. Itu bisa ceritain nggak sih? Itu awal kayak ngerasa naik gitu gimana? Jadi pertama kali aku kan bikin Instagram itu SMP. Ya, SMP, Cak. Iya, itu SMP. tahun berapa, Cak? Kalau nggak salah tuh 2013. 2013. Iya. Astaga. Jadi kayak kelas 3 SMP gitu. Kelas 3 SMP. Iya. Terus udah kan bikin dari situ tuh udah kayak mulai awalnya masih foto random. Oke. Random gitu kan. Terus makin lama majang foto yang bener-bener niat gitu loh. Oke. Kayak foto pakai kamera, foto yang pakai OOTD gitu dulu. OOTD. Selfie juga ya. OOTD. OOTD apa sih? Outfit of the day. Outfit of the day. Iya, itu nggak lupa. Udah majang-majang OOTD. Terus lama-kelamaan tapi di situ masih biasa aja sih, belum naik-naik banget. Tapi kan awalnya teman-teman tuh yang follow. Teman-teman. Terus akhirnya mulai SMA nih. SMA kan makin banyak teman. Ya, makin banyak teman, akhirnya makin banyak yang follow. Terus mulai mungkin karena ikut kegiatan kali ya. Pas SMA mulai ikut kegiatan kayak ikut lomba-lomba kayak model gitu. Lomba-lomba model. Iya. Terus juga ada mungkin kenapa ya pas mulai naik karena aku dengan teman-temanku sih pas mulai. Jadi aku tuh ada temen akrab gitu. Jadi kita tuh kayak solid banget. Jadi kita ya kayak bisa sampai liburan gitu kan. Dari SMA dulu bisa kayak sampai keluar kota. Tuh kayaknya dari situ tuh udah mulai kayak naik kayaknya banyak orang ngepoin gitu. Banyak yang ngepoin. Iya. Ini gue curiga nih. Jangan-jangan netizen ini gara-gara cewek cantik doang nih. Kebanyakan langsung nge-follow kayak gitu. Nah, kepo juga sih, nggak tahu. Iya. Mungkin ya. Penasaran. Nggak tahu juga. Mungkin tapi kayaknya gara-gara aktif kegiatan itu sih ya, karena kan ada ikut kayak lomba terus kayak ada foto-foto gitu. Nah, awalnya gara-gara lomba akhirnya jadi ada yang nawar-nawarin gitu loh. Ada nawar-nawarin apa? Nawar-nawarin foto. Ayo mau foto enggak gitu. Oh ya, gue ingat tuh. Jadi ada masa waktu Ocha masih awal banget kenal nih. Sempat nih kan? Sempat nih ada tim fotografi. Ini juga saksi nih, Valvi ini saksi ngorbitin Ocha bukan? Bener banget. Iya, itu waktu itu Dr. Raymond. Dr. Raymond mestinya nonton nih podcast nih. Dr. Raymond, terus Willis itu Bang kita Panji ada juga. Iya, Bang Panji ya. Ingat banget tuh awal-awal Ocha Rosa. Iya, benar. Pakai baju yang dililit-lilit itu ya. Iya, itu kayak kain batik gitu. Kain. Gue yang benerin baju lu kan. Iya. Pembantu banget gue. Jiwa pembantu. Waduh. Tapi enggak sih, aku waktu itu ketemu Mbak Rara ini kayak siapa ini gitu loh. Akhirnya siapa wanita cantik ini? Ya, siapa wanita cantik jelita nan perkasa ini gitu kan. di Valvi ada. Nanti kalau ada foto-foto tim dari fotografer itu nanti ada muncul lagi. Ini ngapain? Siapa perempuan ini? Tiba-tiba bikin kopi, tiba-tiba bersih-bersih. Ini apa? Kayak merangkap gitu loh. Apapun dikerjain. Jangan dia plankton. Nah itu entar datang bawa kopi itu kan, disebar-sebar gitu. Disebar. Ternyata SPG. SPG kopi. Ternyata ini Mbak Rara gitu. Akhirnya kenal gitu. Jadi dari model itu udah mulai naik. Iya, mulai naik followers. Mulai naik. Emang karena followers tuh suka tuh ngeliatin cewek-cewek cantik. Iya kan? Cewek cantik terus ditek-tekin terus ditelusurin, wah ini cantik nih, di follow semua. Mungkin kayaknya. Terus ada nggak yang kayak satu momen di mana follower tiba-tiba kayak boom naik gitu? Yang tiba-tiba naik gitu ya? Ada sih, jadi itu biasanya kalau tiba-tiba follower naik itu kalau sudah aku ikut kayak event-event gede. Event-event gede? Iya. Event-event gede, event-event musik? Enggak sih, lebih ke event budaya. Event budaya. Yeah. Oh jadi Ocha ini aktif juga di ranah kebudayaan. Iya. Oh karena relate tadi anak sanggar, penari, terus event-event kebudayaan. Gitu.
Jadi kan kalau biasanya event budaya itu kan selalu ada gitu kan setiap tahun, apalagi sebelum zaman corona dulu pasti ada setiap tahun. BIM. Ya, jangan. nah itu kan besar banget itu. Festival budaya Isan Mulang. Oke. Itu aku ada. Jadi tukang sapu. Langsung gua Mbak. Bohong parah. jadi tukang sapu. Di sini mungkin ya, Iya. sapu-sapu rumah Iya. gitu. Ya nyambut tamu, nyambut sapu. Gitu. Oke, sekarang sampai di 13.000 ini. Iya, 13.000. Bunda. Nggak beli loh serius. Sumpah. Serius. Jadi, kalau aku curiganya followers dengan kolam 13.000 ini Ocha tuh kayak jangan-jangan ini anak ya. Tapi setelah dikulik-kulik, kayaknya emang di masa-masa Instagram baru naik itu algoritma yang berbicara ya. Ya. Algoritma. Kalau sekarang kan algoritmanya berubah. Ya. Kalau dulu kayaknya algoritmanya adalah sebanyak-banyaknya pengguna Instagram baru, kemudian sebanyak-banyaknya tag-tag-tagan, itu semakin sering kita muncul di explore. Iya bener. Nah, sekarang tuh meskipun bekerja keras siang dan malam, setelah saya buktikan, follower saya tidak naik-naik juga. Oh, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Dimanapun saya berada, ngapain pun saya, itu nggak naik-naik juga. Kayaknya salah Mbak yang salah. Tahu nggak Mbak? Gimana? Kayaknya Mbak kurang melakukan sesuatu yang bikin viral gitu Mbak. Kayaknya harus bikin sesuatu yang viral dulu. Kurang viral apa ini? Saya ini ada di mana-mana. Saya ini ada di mana-mana. Coba dibuktikan. Nggak ada. Mungkin kurang bikin sensasi. Iya, kayaknya ya. Kurang bikin sensasi. Harus bikin yang memborbardir netizen gitu loh, Mbak. Apa ya? Apa? Ribut sama tetangga contohnya. Udah kejadian. Spill dong. Di balik layar. Ribut sama tetangga, Bun. Dibikinin buku dosa. Mbak datang tuh Mbak. Ngelebong. Panik. Gue tadi ngomong jangan-jangan dia rekam. Iya. Dia rekam jangan. Pakai alat ini. Sembunyi gitu, jadi kayak intel gitu. Iya benar. Oke, jadi Ocha ini salah satu yang followers kolamnya tuh terbanyak ya. Iya. Kayaknya ya. Aku nggak tahu sih. Untuk takaran cewek Palangkaraya. Yang setahu Mbak ada nih beberapa yang juga followersnya tuh sampai di atas itu, tapi emang dia berkarya. Iya. Beberapa orang. Terus kemudian yang kita nggak tahu nih kerjanya apa, sibuk ngapain, tiba-tiba followersnya juga gede banget. Iya. Gede banget. Nah, jadi kira-kira kan Ocha nih majangin foto OTD, foto yang cantik-cantik. Menurut Ocha tuh juga senjata naikin follower nggak? Iya, banget. Iya. Berarti foto gue selama ini kurang cantik. Enggak gitu. Tapi emang bener sih. Rata-rata kalau followersnya gede, kolamnya gede, itu kebanyakan moto dirinya sendiri yang kira-kira dipajang di feed, gitu kan ya? Iya, jadi kalau di feed aku ya, itu semuanya pasti ada akunya gitu loh, nggak kayak pemandangan kan gitu-gitu. Pasti ada akunya. Pasti ada kamu. Emang bangke netizen ya. Terus agak niat gitu. Jadi bener-bener yang foto best of the best baru masukin feed gitu. Oke. Nggak kayak random lagi di cermin atau gimana gitu, enggak. Agak niat. Jadi foto yang sekarang likersnya berapa? Likers sekarang? Iya, dari 13.000 followers, likers rata-rata di 300 sampai 500 range-nya. Enggak, di atas lagi. Di atas lagi. Merasa terhina saya. Di atas dikit aja. Di atas sedikit. 600-an gitu. Itu gede loh, Cak. Gede loh. Impact-nya gede loh. Iya. Untuk takaran kota Palangka itu gede. Kayaknya lumayan. Serius. Itu agak di atas sedikit sih. Berapa ya? Berapa? Sebutin aja. Sebut aja ya. Kayak 1.000 sampai 2.000 gitu. 1.000 sampai 2.000. Iya. Apalagi kalau Ocha lagi foto cantik pakai baju gaun gitu. Baju gaun, baju terbuka. Baju terbuka. Kampret. Kan netizen sukanya gitu. Iya kan?
Gue Iya curiga. Gue curiga. Iya nggak pasti suka nge-save foto-foto cewek-cewek baju terbukanya nggak? Idi Kan pernah ngecekin insight ya benar. ada pasti banyak yang nge-share, ada banyak yang nge-save. Ya Banyak. ada lah. Berapa? Nge-save itu bisa sampai kayak 20 gitu. 20 nge-save. Nge-share ada juga. Tergantung itu tadi gimana fotonya. Tergantung sih misalnya kayak ada mungkin aku pakai baju dress. Mungkin kan orang siapa tahu nge-share kan buat Nge-share, referensi baju. referensi Iya, baju. gitu. Oke. Terus di save itu aku curiga, tahu nggak buat apa? Kok jadi ini ya? Gak enak gitu ya? Itu Apa nih? Coba nih. enggak Buat dipajang. buat dipajang. Dia mau dipajang ngapain orang pajang foto aku kan? Itu enggak, itu buat ini yang nyimpan-nyimpan itu saingannya Ocha. Oh, wow. Emang aku punya Ocha. saingan? Nggak tahu. Mungkin ada Penasaran. ini, calon-calon gebetanmu Iya. yang ngerasa tersaingi. Kayaknya mungkin ada jodoh aku ya di antara yang nge-save nge-share itu kayaknya itu udah paling mungkin, Ca. Itu udah paling mungkin. kita nggak tahu sih ya. Iya kan. Kepikiran nggak? Pikiran coba kalau misalnya kayak Instagram tuh ya kayak bisa dilihat siapa yang nge-save, siapa yang nge-share gitu. Aku penasaran sebenarnya. Penasaran banget. Iya, sama. Aku juga. Tapi jadi- nggak ada yang nge-save. Ada dong. Ini mas-masnya nih mungkin nge-save nih. Nah, 13.000 itu followers pernah ngecekin nggak aktif semua atau emang itu isinya telur? Isinya telur. Iya kan karena Instagramnya dibikin dari SMP. Yang pasti banyak juga yang nggak aktif gitu. Banyak yang nggak aktif. Banyak nggak aktif, banyak yang memang hapus Instagramnya juga mungkin. Tapi memang cukup aktif sih. Cukup aktif lah. Tapi kan kalau misalnya ya tadi balik lagi ke algoritma Instagram kan, Iya. dibatasin siapa yang lihat story, dibatasin kan nggak mungkin semua dari 13.000 itu kayak nge-like Iya. atau enggak ngelihat nge-view story gitu. Nah, Ocha ini kan kalau aku perhatiin jarang bikin Insta story. Kalau Insta story sering, feed yang jarang. Oh, feed yang jarang. Iya. Oke, sehari berapa kali bikin Insta story? Tergantung sih. Kalau Tergantung. misalnya kayak memang lagi ada kegiatan hari itu kayak bisa sehari itu 5 Insta story. Tentang kegiatan itu. Emang secara personal branding di setting seperti itu. Iya, bisa Itu dibilang itu. kayak auto gitu ya. Emang ada yang kayak referensiin, ngaturin atau emang intuisi aja ngebikin? Intuisi aja. Intuisi. Soalnya kan kalau Instagram aku tuh kayak jadi diri sendiri aja gitu loh. Oke. Kayak bener-bener kayak harus di set sebagaimana mestinya gitu, nggak kayak harus kayak di manajerin juga enggak gitu loh. Maksudnya kayak aku nggak manage banget gitu loh. Jadi apa yang aku pengen upload ya aku upload gitu. Oke. Tapi kalau dari aku sendiri tuh memang ngebatasin nggak usah banyak-banyak yang sampai titik-titik gitu. Soalnya makin ke belakang nih kalau Instastory tuh makin banyak yang skip loh, Mbak. Gitu. Jadi paling ya itu tadi 5, paling banyak ya 10 gitu. Paling banyak 10. Iya. Nah, Sisanya sekali- close friend. Close friend. Pasti itu isinya sambat. Ya kan, ngeluh gitu. Ya, itu sisi lain dari Sisi lain dari Ocha Iya, Rosa. jangan. Kalau publik kan pencitraannya gitu loh. Kalau yang close friend tuh yang aslinya gitu. Sekali bikin Insta story, itu Ocha dapat view berapa? View sekitar mungkin 1.000. 1.000? Banyak ya? Banyak gitu, Ca. Ini gue event nih. Gue nge-tag artisnya. Nge-tag artisnya. Di repost nggak? Hah? Di repost, di-repost. Ca. Yang nonton itu paling banter 500. Viewersnya paling 500. Ini ada apa ini? Netizen ini kurang asem. Kayaknya mungkin Mbak harus coba bikin konten TikTok kali ya? TikTok. Yang Susah gini, sih. gini, joget-joget. Jangan. Jangan. Nanti jajaran itu Nanti kalah. naik insight-nya yang banyak nontonnya cowok. Iya. Kan bisa dicek tuh, banyak cowok apa cewek. Iya. Aduh. Oke. Itu terus yang nge-replay sekali Insta story berapa? Yang reply ya itu tadi balik lagi tuh tergantung aku bikin story apa. Cuman kalau misalnya kayak aku ke suatu tempat atau mungkin aku membagikan informasi gitu kan, jadi kan bikin orang kepo, itu bisa ya sekitar 5 terus sampai 10 gitu. Sampai 10. Heeh. Yang paling sering di replay itu apa?
Yang paling sering di-reply itu nanya tempat sih. Nanya tempat. Iya, Ocha lagi nongkrong di mana? Iya, nongkrong. Sering kan Lagi jalan-jalan. Nah, iya bener. Lagi makan di mana? Iya, sama tadi kan suka bagi kayak foto-foto aku gitu, di mana kayak lokasinya di mana gitu loh. Oke. Makanya jadi itu yang paling gede ya. Ya udah Ocha nongkrong di sini aja terus setahun. sponsor kan ya? La John. Oh deh. Tolong Ocha Rosa ditahan di sini setahun ya. Tolong Bang Editor. Bang Editor dibantu. Sebelah sana. Loh, kok masih mesem sih? Senyum-senyum babangnya. Iya, nyingkap rambutnya. Nyingkap rambut ya. Apaan nih permintaannya dia bilang. Tapi ya itu tadi Mbak. Kalau aku ngerasanya gimana ya, kayak 13 tuh kayak bukannya sombong sih, cuman kayak mungkin ada temanku yang lebih banyak lagi gitu kan. Kayak banyak sih. Banyak sih. Nah, Mbak tuh tahu bahwa Ocha itu pernah dapat label duta milenial. Iya. Nah, mungkin itu salah satunya juga yang ngebikin followers Ocha tuh meningkat pesat. Ya, bisa kayaknya ya. Nah, itu gimana kok bisa dapat duta milenial? Jadi itu pemilihan duta tahun 2019. Itu sebenarnya event yang diadakan karena suatu dibilang suatu masa aja. Jadi kayak nggak ada keterus-terusnya itu. Nggak ada nggak ada kelanjutannya. Yang ngelanjutin nggak ada. Itu acara waktu itu siapa yang garap? Dari acara dari mana gitu? Itu jadi acaranya tuh dari Polda. Dari Polda. Ya, jadi itu sebenarnya itu kegiatannya itu lagi masa-masa kampanye sih. Kampanye? Ya. Gak apa-apa ya dimasukin. Tapi kampanye presiden. Kampanye presiden. Bukan gubernur atau apa. Jadi kayak memanfaatkan momen-momen itu. Jadi mereka kayak bikin kayak event Road Safety Festival. Jadi itu eventnya itu ya dipegang oleh Polda. Dipegang oleh Polda. Iya, jadi ya itulah. Jadi akhirnya kan dibikin pemilihan duta itu. Jadi dipilihnya tuh kita dikasih pertanyaan itu kayak tentang lalu lintas gitu. Tentang lalu lintas. Ya, sesuai temanya kan Road Safety Festival gitu. Pertanyaannya seputar apa tuh? Jadi kayak jawab pertanyaan lalu lintas aja sih. Kayak kita naik motor misalnya. Ini yang benar mana kalau kita mau belok misalnya, kita harus di kanan atau di kiri gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Terus juga sama ada dari pariwisata juga. Kalau juri-jurinya pariwisata. Gue nggak lulus kalau. Nggak ada simba. Tahuan nih katanya ditonton. Ugal-ugalan. Kalau mau ke kanan, kalau mau ke kanan ratingnya ke kiri. Mak. Nah itu tadi. Ya itu tadi kalau misalnya mau belok kiri misalnya dari ratingnya gitu. Ratingnya dari jarak berapa gitu dihidupin gitu. Iya. Terus tapi dikasih kisi-kisi nggak? Iya dikasih pelajaran dulu gitu. Sama kan ya dikasih. Cuman kan tujuannya itu tadi supaya kita yang jadi duta tuh kayak menyebarkan kayak bilang untuk memberitahu lah misalnya kayak followers kita ya gitu tentang si safety road ini. Iya. Kebetulan emang butuh tokohnya anak muda. Nah iya gitu kan makanya milenial namanya duta milenial buat anak muda. Padahal waktu itu kalau dibilang bukan milenial sih umurnya Ocha ya. Iya, aku bukan milenial. Apa itu? X bukan? Ye. Gen Z kali ya. Aku 2000, kalau milenial tuh kayak 90-an gitu, itu milenial. 90-an milenial, aku banget. Iya, Mbak Rara kan milenial. Iya, milenial. Baby boomers padahal. Waduh. Oke, Ca, kita minum dulu. Oke. Cheers. Punya Ocha udah setengah aja. Iya. Mau nambah lagi? Ntar aja deh. Tunggu habis. Siap. Mantap. Enak banget sih. Mantap. Ocha minum apa? Apa nih? Smile. Widih. Iya, emang gitu. Spellingnya emang suka bikin orang susah. Kayaknya ada yang baca Semail, Sumil, ada gitu. Iya, ada Sumil, Ismail ada. Emang bervariatif. Tadi aku juga delay dulu mau bacain ya kemasnya. Delay. Ini mbak lagi, mas, yang ini tunjuk langsung Smile. Oh Smile katanya. Ya itu.
kayak nggak yakin gitu bacanya Smile apa Smail. atau Ismail, takut salah aja, malu gitu. Iya, kalau hilang S-nya kan email gitu kan. Emang Smail. tujuan kita tuh emang Nyusahin. nyusahin. Ama pengen bikin orang malu aja. Bikin orang malu. Usil banget. Aduh. Gitu. Oke, Ca. Jadi ini Ocha kan dengan saat ini sering ke tongkrongan dong. Ya lumayan lah. Lumayan lah. Kalau nggak sibuk. Ya tongkrongan pernah ngerasa insecure nggak? Pernah sih, sering. Sering. Dulu sering dulu. Dulu tuh kayak apa ya? Kenapa ngerasa insecure? Kalau banyak orang tuh kayak malu diliatin gitu. Padahal perasaan aja, padahal paling kan namanya juga orang punya mata gitu kan kalau sekarang kita dipikirkan. Tapi ngerasa diliatin kayak insecure, kayak malu. Aduh, ada yang salah nggak sih? Atau jangan-jangan resleting kebuka gitu kan. Atau ada coklat nyangkut di gigi atau gimana gitu. Jangan belekan gitu. Iya, jangan-jangan apa? Mungkin eyelinernya hilang. Jangan yang ngeliatin kamu tuh haters. Oh. Saingan sama ini saingan misterius kamu misalnya. Iya, aku juga nggak tahu. Emang ada saingan ya? Emang kamu punya haters? Haters. Kalau aku merasanya enggak. Kalau aku merasanya kan aku nggak pernah cari gara-gara Widi. Nggak pernah kelahi juga kan kayak di sosial media kan soalnya ada beberapa yang gitu kan yang kayak kelahi di sosial media. Kalau aku enggak sih, cuman ada tuh kadang kayak orang ngomennya tuh gimana ya, macam-macam gitu loh, pedes. Ada yang nge-hate kayak pakai fake Instagram fake gitu, account. Fake account. Tapi tuh ya kayaknya kalau dilihat itu kayak orang dekat gitu. Kayaknya orang dekat. Soalnya kok tahu sih gitu. Kok tahu? Oke. Pernah digituin. Komentar paling pedes. Iya. Apa? Komentar paling pedes soal apa? Jadi dulu zaman ASFM. ASFM. Jadi kan ASFM itu kan kayak suka update seru-seru sama temen gitu kan. Liburan. Terus dibilang, "Ih, so kaya di." so liburan. Ya kenapa ya gitu. Terus juga so apa ya? Sok liburan gitu, sok apa gitu pernah dibilang gitu. Nah, itu SFM masih biasa. Nah, di Instagram tuh ada pernah yang bilang apa sih? Dibilang pansos lah. Gara-gara berteman sama ini sama itu. Sama siapa emang bertemannya? Ada sama teman aku akrab itu mention aja. Enggak apa-apa. Enggak apa ya. Jadi aku tuh berteman sama ini Fasya Nara. Winona, teman aku gitu kan. Itu kan ya followernya lebih banyak dari aku. Cuman aku tuh berteman dari udah lama. Udah lama banget dari SMP. Baru masuk SMA. Mereka masih SMP. Jadi kan kayak masih aku aja nggak kenal mereka siapa gitu loh. Ketemu juga acara gereja gitu. Iya, jadi nggak kenal. Gereja dan emang klik aja sebagai teman. Terus dikata-katain pansos. Iya, pas udah lama berteman tiba-tiba dikatain pansos lah. Terus ada dibilangin, "Ih, pansos nih padahal rumahnya di Gang Buntu," katanya gitu. Lah, berarti pernah main dong ke rumah. Anjir. Iya bener. Sebegitunya. Rumah aku memang Gang Buntu. Di mana? Rumahnya Jalan Diponegoro. Iya, rumah biasa aja, perumahan kecil aja. Iya. Cuman kayaknya orang kayak sirik gitu kali ya. Mungkin dikirain gayanya selangit gitu, padahal rumahnya biasa aja gitu. Orang iri mah ada aja. Gue udah mengalami. Ya namanya juga barusan gue di sidang. Wow. Tapi ya itu, cuman nggak ditanggepin, nggak kebalas juga. Iya. Ya paling apaan sih gitu. Itu komentar yang mengganggu kan ya. Cukup mengganggu. Sempat sebel banget nggak? Sempat, karena aku kan jarang sebenarnya dapat yang hate comment gitu. Jadi pas udah dapat baik ya. Ya berusaha untuk jadi anak baik. Itu paling benar. Iya, berusaha. Namanya juga manusia kan pasti ada sisi baiknya, sisi liar, sisi liar gitu. Itu wajar, kita harus punya sisi liar. Namanya juga anak muda kan ya, masih mau happy gitu, main sana sini, pulang malam. Iya, benar. Kenapa emang pulang malam? Iya, party di story gitu kan? Party di story. Iya gitu, jadinya ada yang kayak sirik gitu, lagi berteman sama ini. Itu paling nyebelin nggak? Nyebelin. Kayak pernah cerita nggak ke Fasya? Pernah. Apa kata Fasya? Kayak apaan itu, dia nggak tahu apa-apa, ya udah. Dia juga ketawa-ketawa, kita ceritanya ketawa-tawa. Kalau hatersnya yang lain, konteksnya yang lain, apa komentar yang lumayan pedes juga?
apa ya, sombong kali ya. Sombong. Iya, dikatain sombong. Dikatain sombong. Mungkin dia pernah negur, terus Ocha mungkin pas lagi nggak ngeh juga gitu. Iya. Jangan-jangan dia mintain duit, enak aja gue Iya, gue juga butuh gitu kan. Gue juga nyari masalah. Iya. Ya itu dikatain sombong gitu kan, padahal kalau aku lihat kayaknya nggak pernah ketemu gitu pas aku cek kan. Aku nggak tahu soalnya jujur ya, aku tuh bisa lupaan gitu loh. Iya benar. Iya, kadang saking tuh banyaknya ketemu orang ya. Iya, soalnya kan pernah ikut sana sini, pernah ikut paduan suara, pernah ikut lomba futsal, lomba ini, lomba itu gitu kan. Lomba futsal. Itu zaman SMA. Serius? Iya, dulu. Berapa kali itu lomba futsal? Sering, jadi aku dulu. Sering? Iya, memang eskulnya itu. Eskulnya lomba futsal. Memang futsal ya, eskul futsal zaman SMA. Eskul futsal. Iya. Luar biasa. Iya, ada ikut skate juga dulu. Skate juga. Iya, skateboard dulu. Skateboard. Iya, jadi aku SMA tuh agak tomboy. Agak tomboy. Agak. Tapi kelihatan sih, Iya. sekarang juga masih ke bawah tomboynya meskipun dituntut untuk feminim. Iya, di balik layar. Di balik Di balik layar ngangkang duduknya. Udah kayak cowok. Gak apa-apa, kenapa? Gak apa-apa, kenapa? Iya gitu. Terus insecure di tongkrongan itu paling karena orang-orang ngeliatin doang. Iya, ngeliatin lama-lama risih kan. Soalnya kan namanya kita kan pasti kayak ngelirik siapa sih yang ngeliat gitu kan. Atau enggak siapa yang kenal gitu. Paling banyak cewek apa cowok? Yang lirik-lirik. Iya, cowok. Pasti cowok kan? Cowok. Iya, aku agak ngeri gitu kalau bisa ditatap lama gitu loh, kayak aku mikir apa sih yang dipikirin mereka gitu. Pengen rasanya bisa baca pikirannya. Ya cuman tapi akhirnya lama-lama tuh kayak ya udah sih, misalnya kalau tempat tongkrongan ya udah nih tujuannya kan mau misalnya mau ke ya mau beli minuman ke kasir gitu, langsung ke kasir aja lurus, nggak usah lihat kanan kiri gitu. Kalau sekarang baru duduk ke tempat duduk gitu. Oh, kontrolnya kayak gitu, gitu ya. Udah bisa dikontrol. Dulu tuh kayak sama temen nih misalnya berdua, ayo kamu duluan gitu. Dorong-dorongan. Iya. Masih kayak gitu? Iya dulu. Oh, ya ampun. Udah nggak lagi. Kalau aku tuh paling sebel misalnya ke tongkrongan, nggak apa-apa sih diliatin cowok tuh aku suka. Oh, gitu. Semakin ya, makin langsung gini-gini. Aku suka diliatin cowok, aku liatin balik. Langsung sebel datengin. kalau diliatin cewek-cewek. Iya juga. Cewek tuh sebel. Aku takut aja. Takut lebih enak diliatin cowok, serius. Kenapa kalau diliatin cewek kenapa? Ya nggak tahu aja sih konteksnya apa dia ngeliatin kita gitu. Gue cantik kagak, mulus kagak gitu kan. Kok mirip ini ya, mirip pemain film ini ya, mungkin kayak gitu kayak? Nggak tahu. Kalau aku melihat Mbak Rara jujur ya pertama ya. Iya, gimana? Mbak Rara tuh kayak mirip pemain film Thailand gitu loh, Mbak. Mbak tahu nggak, Mbak? Sawadikap. Harap loh. Serius. Nahap. Iya bener. Naila Hap. Mbak tahu nggak film ini Little Things Called Love? Little Things Called Love. Pernah nonton, iya. Nah itu yang mirip itu, tapi ini yang bagian ngembangnya. Enggak, yang pas udah cantik. Oh, yang udah cantik. Iya, udah cantiknya. Jadi Makasih, mirip. Iya. Serius. Ntar cek aja kayak hidungnya, matanya tuh kayak mirip gitu. Ada yang bilang mirip Danila atau Iya, mirip semua. Mirip Danila, tinggal tato-tatoin aja. Tinggal ditatoin. Jangan ya. Ntar dimarahin calon mertua. Widih, ada Mbak? Kagak. udah aku duga, nggak percaya sih memang. Kagak. Kenapa tuh Mbak nggak ada, Mbak? Nih. Ntar lah ya. Ntar ya di belakang. Aduh. Jadi Cak, kan ke tongkrongan pasti bikin Instastory. Ya. Nah, banyak yang reply lewat DM. Terus pasti banyak yang nge-DM centil. Wih, ada. Banyak. Ada. Sedikit banyak tuh ada. Ada. Terus cara Jitu ngadepin DM centil? Ini tergantung. Kalau misalnya aku memang kenal, aku balas. Nah, ada juga yang kadang kan kalau nggak kenal gitu atau aku nggak follow, itu kan masuknya di request, DM request. Kalau DM request tuh, kalau dia nge-DM-nya centil, nggak nanya yang bener-bener misalnya ini di mana gitu, itu aku nggak kebales. Tapi kalau misalnya di mana ya, di memang bener masuknya di primary, DM primary itu kan ada yang general dan primary. Nah, yang primary itu aku balas. Tapi balasnya ya seadanya. Gitu. Terus ada nggak yang kayak ngotot gitu nge-DM? Ada. Gara-gara dicuekin. Si anjing nggak tahu diri. Iya. Ada kayaknya mungkin karena dibalas sekali jadinya kelanjutan gitu lah dianya. Gitu ya? Pernah kenal tapi orangnya enggak? Tahu aja gitu. Jadi kayak bener-bener ngotot sampai minta WA gitu ada juga. Serius? Iya, ada.
Wow, kenapa dia nggak ini ya langsung nyamperin di tongkrongan gitu? Hai, cara aku loh yang nge-DM. Hei kamu. Agak ini juga ya, agak creepy juga tiba-tiba. Bisa aja, nyamperin. bisa aja. Orang lagi nongkrong dan teman-teman tiba-tiba samperin gitu. Bisa aja, mestinya kayak gitu sih. Iya, kayaknya kayak, ya. Tapi mungkin caranya halus, mungkin ya. Itu bukan halus. Gitu. Tapi kayak misalnya itu kayak nggak tahu. Anda pengen ngedeketin langsung aja samperin ke tongkrongan, ya kan? Iya sih. Dan terus itu buaya, Anda buaya. Maksudnya kan kalau kita pikir-pikir nih cowok kalau nge-DM-in aku, berarti nge-DM yang lain juga sama gitu loh. Iya kan? Iya. Makanya aku tuh jangan-jangan males gitu, banget kalau ada cowok nge-DM di Instagram. Nah, itu paling benar tuh. Iya, pasti udah pasti udah nge-DM cewek. Kalau udah sering nge-DM kita pasti kemungkinan gede untuk nge-DM cewek-cewek lain juga ada gitu. Apalagi yang muji-muji. Pasti banyak yang dipuji-puji. Mending ngajak ngobrol langsung di tongkrongan. Ocha lagi ngapain aja? Ocha orang mana itu aku paling males misalnya ada pertanyaan orang mana gitu. Iya. Sudah nge-follow nggak tahu lagi orang mana. Lu nggak lihat followers gue 13.000 gitu, Kak. Lu nggak lihat perjuangan gue. Nggak lihat perjuangan Barara gitu. Oke, tapi Cak, setahu Mbak, kakak lu juga orang gede kan? Ya udah gede. Udah gede. Emang orang gede. Umurnya. Iya. Ini kan keluarga. Maksudnya ada tanggapan nggak soal kayak Ocha tuh sekarang dengan kolam followers segede itu, dengan banyaknya endorse, dengan udah kayak hampir selebgram. Waduh, selebgram. Berat Orang banget. Kakak. Kakak sih, jadi kakakku yang cowok. Ya, yang cowok. Itu kan agak sedikit lebih banyak followersnya dari aku. Jadi dia tuh memang dari dulu tuh pernah kayak ngomong, "Ca, ini followersmu lumayan gitu. Kenapa nggak bener-bener dipakai aja gitu, misalnya buat produktif lah, bikin apa konten gitu." Nah, tuh awalnya dari dia juga. Oh, dia yang nge-leads juga. Boleh di-mention nggak kakaknya siapa? Ada kakakku Rio Ricardo namanya. Rio Ricardo. Dia musisi. Oke, terus musisi di Jakarta juga. Lanjutin, apa katanya? Katanya kalau udah followers banyak gini jangan disia-siain gitu loh. Mending kan bikin konten, ngapain, misalnya kamu suka apa, misalnya kamu suka makeup gitu kan, bikin konten makeup, atau kamu suka nyanyi, bikin cover lagu, atau suka foto-foto, masukin fotomu yang bagus gitu, katanya gitu. Akhirnya oh iya bener juga ya gitu. Dan menurut Mbak developnya tuh benar bagus gitu. Iya benar, maksudnya kan yang penting kan bikin kontennya tuh kayak sesuai kebiasaan gitu kan, nggak yang viral sensasi gitu kan. Nah gitu. Bukan karena bertengkar ya? Enggak lah, yang positif aja. Soalnya mikirin hidup aja kan udah sakit pala gitu kan, ngapain cari-cari sensasi gitu loh. Oke. Tapi pernah ribut nggak sama orang di Instagram? Pernah sekali. Apa tuh kasus? Udah zaman SMA, jadi kayak difitnah gitu. Difitnah? Iya. Apa fitnahnya? Jadi difitnah, jadi dulu kan aku kayak panitia bendahara panitia perpisahan sekolah. Jadi kan yang megang semua uang itu aku. Uang buat perpisahan itu buat nyewa gedung gitu, semualah pokoknya. Zaman SMA lah ya. Iya, jadi dulu kita tuh demi perpisahan ini terjalankan, kita tuh sampai ini loh, sampai ngamen bisa dibilang ke kelas-kelas. Jadi kan banyak uang, kayak uang receh gitulah gitu. Jadi akhirnya tuh dia tuh gimana ya, dengan dali mau bantuin hitungin uangnya gitu. Nggak taunya pas udah aku hitung ulang, aku kan udah ngitung duluan sebelumnya. Ternyata pas ku hitung lagi, kok hilang gitu sisanya, yang merah-merah gitu. Iya, yang merah-merah, yang biru-biru kok hilang gitu kan. Aku kan takut kan, aku bendaharanya gitu. Jadi akhirnya ceritain ke temen aku dekat, akhirnya kayak kayaknya si ini gitu. Akhirnya pokoknya temen aku sekongkol, mereka percayanya sama aku. Aku kan memang jujur gitu loh, nggak ngambil juga. Ternyata akhirnya mereka bikin strategi gimana cara dapetin orang ini gitu kan. Gimana cara dapetin buktinya, dapat akhirnya aku sindir di Instagram. Nggak jambak-jambakan kan? Nggak sindir, tapi aku ajak ketemu langsung. Iya. Nggak sampai bikin petisi kan? Nggak. Belum zamannya SMA. Kasusnya nggak
nggak gede. Enggak, cuman ya itu karena namanya netizen suka masalah ya. Suka nonton orang masalah gitu. Banyak yang reply. Masih anak sekolahan. Iya. Jadi banyak yang reply gitu kan. Anak SMA ini gitu kan. Soalnya kan lingkup SMA pas itu. Gitu sih. Aku dengar Aca ini bakal mengejutkan kamu. Katanya kamu baru putus. Kata siapa? Kata Adit. Adit ngarang. Benar, Ca? Baru putus ya? Bingung juga, Mbak. Baru break. Iya, kayaknya gitu ya. Lebih tepatnya break kayaknya ya. Nggak jelas juga, ntar aku tanyain deh ini putus apa enggak. Telepon dulu kalau gitu sekarang. Halo, jangan. Kapan? Kayaknya awal Februari nih, Mbak. Awal Februari. Sama, Ca. Lebih dulu sih. Kenapa tuh, Mbak? Jadi kepo kan? Jangan dikulik. Aduh. Kan orangnya nonton. Sama. Terus ditambah di blok. Hah? Di blok terus. Ih, apaan nih main blok-blok? Unblock segera, Mbak Rara. Selamatkan Mbak Rara. Selamatkan. Save Mbak Rara. Hashtag. Oke, berarti sekarang Ocha lagi jomblo. Atau lagi ada yang deketin? Lagi date for myself. Date myself ah. Oke. Tapi enggak lagi broken kan? Enggak. Ngapain? Kamu gak ada harganya loh ninggalin Ocha. Widih. Enggak, aku lagi santai aja. Maksudnya tuh kayak enggak harus ada cowok gitu, Mbak. Enggak harus ada cowok. Ya. Tapi ini boleh ditanya enggak? Itu boleh ditanya enggak nih? Apa nih yang ditanyain apa? Kenapa putus gitu? Kenapa ya? Mungkin karena masih belum ini aja. Masing-masing kayak mungkin kayak ada kesalahan masing-masing lah. Jadi kesalahan masing-masing. Itu pasti ada, Ca. Ini pasti ada. Pasti ada. Orang putus pasti ada salah. Kagak ada salah, kagak mungkin putus. Iya bener juga, ngapain si bocah. Ngapain baik-baik putus kan gitu kan. Aduh. Lu ngeles sama gua. Aku enggak pernah nih ngomong-ngomong masalah hubungan. Enggak apa-apa, ini biar naik. Kontennya biar naik, Ca. Tujuannya emang itu. Kadang kan maafin ya cinta gitu. Kita dibaca. Ada di sini nih. Oh, maaf ya cinta tuh. Maaf ya cinta. Ada hashtagnya. Kadang nyokap aja sendiri kan nanyain. Males gitu. Di sini emang Mbak Rara yang nanya. Luar biasa. Itulah kenapa agak gugup ditanya sama Mbak Rara sebelum mulai. Biasanya ngepoin orang gitu kan. Ngepoin orang. Iya, ini sekarang dikepoin Mbak Rara. Iya, emang sulit sih sebenarnya ngepoin orang tuh sulit. Biasanya juga jadi guest star ya saya ya, tapi berhubung harus jadi penanya. Yoi. Itu susah banget ya. Oke, kembali ke cerita percintaan kamu yang sudah end. Sudah dialihkan balik lagi ke situ. Bridgingnya bener ya, Bo. Kenapa? Yang mana nih, apa nih? Gimana? Kok bisa putus? Karena ya beda pendapat. Iya. Kalau sama pendapat ya nggak akan putus. Ya, cuman kan ada beda pendapat yang masih bisa ditoleransi gitu. Ini kayak nggak bisa gitu bisa. Sudah kayak udahlah gitu. Tapi kok bisa katanya ini beneran putus atau enggak? Jangan gantung atau breaknya di satu pihak? Gantung kayak belum ada yang setuju gitu loh. Gimana? Belum ada yang tiba-tiba nggak kontak lagi gitu. Tiba-tiba nggak kontak lagi dan itu sering terjadi emang bangsat buaya. Iya maksudnya kan kita namanya cewek kan ya. Gimana? Pasti kan kita nunggu lah gitu loh. Kalau misalnya memang benar-benar cowoknya serius pasti dicari gitu kan. Tapi kalau memangnya kalau nggak dicari lagi ya udah gitu loh. Ya sudah, santai aja nggak galau. Si kampret. Lu nonton ini ya. Lu nonton. Aduh, ngertinya. Isi hati cewek-cewek. Aduh, lu main cabut-cabut aja. Biji memang lo. Biji rambutan. Biji rambutan lo. Biji durian biji kelengkeng semua. Kelengkeng lo emang. Dasar lemon lo. Jeruk nipis. Kan asam semua. Iya, widih. Tapi enggak sih, baik kok. Orangnya baik. Orangnya baik. Ini jangan dibaik-baikin dong. Di depan podcast gue kita jelek-jelekin aja. Jangan. Oke. Pernah ketemu nggak di tongkrongan? Enggak. Sejauh ini? Itu aku juga bingung kenapa nggak pernah ketemu di tongkrongan. Padahal kan nggak jauh-jauh amat.
Ih, gitu, bener. circle Gue yang juga nggak gak pernah jauh. ketemu di tongkrongan. Nah itu dia. Iya kan, dia kagak Kayak nongkrong kenapa? lagi. Kenapa dia nggak? nongkrongnya di tukang bakso. Biasanya tuh nongkrong di sini tiba-tiba nggak tuh. Keliling kan, ya udah bebas aja sekarang mah. Kagak pernah ketemu. Iya. Padahal kan Jangan di sini ya. jangan-jangan Masih jangan-jangan takut ketemu Barara kali ya. Nggak apa-apa, ngapain takut. Padahal Palangka tuh kan anggapnya kecil kan. Palangka kecil, tempat nongkrongan juga paling Iya. beberapa gitu. Mungkin Iya. dia nongkrongnya udah nggak di coffee shop, udah enggak. Memang jarang orangnya jarang. nongkrongnya di pasar. Jual ikan kita kipas Ih, enggak. gara-gara takut sama gue. Orangnya abis Wah, ini tadi serius, ditonton nih, serius. tolong. Dia abis nonton ini, bukan cuman Valvi yang di blog. Tolong nanti semua karyawan-karyawan di sini. Tolong yang berhubungan katanya. Nanti dia sekongkol sama tetangga. Ah, Terus loh. Jangan-jangan sekongkol. Ih, jangan-jangan ya. Jangan. Canda sekongkol. Anda sayang. Wih, sayang. Siap. Anda sayang, iya kan? Ya gitu. Ya gitu tadi Mbak. Jadi Tapi emang nggak pernah ketemu di tongkrongan. nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Dulu emang sering nongkrong nggak bareng mantan? Mantan berarti aku bisa nyebutnya mantan ya? Gimana nih? Mantan gak nih? Widih. Mantan Tanyain dong. Kan tanya udah- langsung. Kan udah secara Nggak kontekan. Nggak kontekan berarti udah end kan? Katakan. Lu nggak nyari ini, lu nggak nyariin gua nih. Heh. Gimana? Iya, apa tadi? Kan kalau pas masih masa-masa ini ada sering nongkrong gitu Ah, kan? Nggak? Atau jarang. emang jarang? Kalau keluar, kalau zaman dulu tuh makan, memang keluar tuh makan, cari Makan makan. aja, Iya, cari makan. nggak bisa kayak nongkrong di kafe lama-lama kalau gitu. Nggak pengen kelihatan netizen punya pacar dia? Atau Ocha tipikal yang Nggak. posesif secara nggak langsung? Nggak posesif, nggak pernah ngekang aku tuh. Tapi sama dikekang. aku tuh enak. Iya. Jadi cowok aku tuh enak, nggak Oh, pernah iya. dikekang. Oh iya. Iya, yang penting jujur aja. Yang penting jujur aja. Dan perhatian lah Dan intinya. perhatian. Tapi Iya. ini berarti emang kurang perhatian. Gimana ya? Ya, mungkin karena sibuk kali ya. Sibuk, kan orangnya sibuk. Bohong. Sibuk itu adalah Sibuk ya. jangan. Alasan terima kasih. Alasan aja sibuk. Ternyata kamu sama yang lain. Lagi menata masa depan. Mungkin makanya jadi introspeksi masing-masing aja. Apaan menata masa depan main The Sims? Menata masa depan. Menata rumah. Menata masa depan. Iya, mungkin. Kagak lu menata masa depan. Mungkin lagi nabung gitu kan untuk masa depan Nabung. berdua kali ya. Kan namanya jodoh kan gak kemana gitu. Nanti mungkin ditemukan saat memang keadaan sudah membaik gitu. Mungkin kali ya. Bohong aja semua. Bohong aja kamu terus. Janji aja terus. Janji terus kamu dasar kamu buaya. Widih. Kayaknya Mbak yang ini Ini curhat hati gue. curhatan Mbak nih kayaknya nih, jangan-jangan. Oke. Berarti emang bukan anak tongkrongan ya selama kamu masa pacaran sama dia? Iya, enggak. Berapa punya mantan? Banyak? 10? Haha, 10. Enggak lah. Enggak. Enggak. Termasuk anak yang jarang pacaran? Kalau dengan yang kemarin udah 2 orang yang pernah aku pacarin. Ya? Dengan yang kemarin. 2 orang Yang terakhir ya. totalnya? Iya. Sama, Cak. Masa? Wah, nggak mungkin ah. Bohong, Barara. Ya, pacarnya 2, Iya. tapi yang deketin banyak. Mbak. Pacarnya 2 di saat Iya. bersamaan. Iya. Widih, ketahuan guys, Barara. Deketin Nanti banyak. kita bikin ini Loh. aja di sini, kita ubah thumbnailnya. Deketin kan boleh-boleh aja ada banyak kan. Nah, iya. Tapi kita komit misalnya Mungkin- gitu. Tapi tetap aja ditinggal. Yes. Nggak apa-apa, yang penting Si astaga, si bener. Si baik. Si baik, Si Widih baik. dibaik-baikin di sini, nanti dicat dia. Si baik. Ninggalinnya baik-baik, si baik. Widih. Kalau masih baik-baik ngapain ditinggalin kan? Oh iya. Widih. Hubungan terlama Yang sama yang kemarin. berapa? Setahun. Jadi pernah berapa sih? Dari 2017 Januari 2017 berarti berapa tuh? sampai 2021 4 ya. 4 tahun. Itu yang Tapi mantan ada terakhir. break ya. Ada break. Berapa bulan gitu ada. Putus Putus ya. Itu berarti mantan tersayang.
Iya kan? Waduh, ditonton ntar. Iya dong. Kan terlama itu pasti punya skop tersayang gitu. Mungkin karena banyak kenangan, jadi kan sama-sama udah tahu lah gitu kan, kayak tahu banyak, tahu dalam gitu. Iya. Jadi banyak kenangan gitu aja sih. Namanya. Nyebelin kan kalau misalnya kayak Ocha lewati jalan apa teringat momen-momen bareng sama dia tuh pasti nyebelin banget. Iya, kayak lagu ini Rizky Febian, semua titik di kota ini adalah kita gitu loh. Widih gitu. Di tag. Terima kasih sudah bikin. Jadi setiap titik lagu. Ini titiknya waduh pernah ke sini, titik sini pernah ke sini gitu. Iya, itu paling nyebelin sih. Nyebelin sih. Iya, kayak ya adalah. Yang penting sekarang kan banyak yang bikin bahagia gitu. Teman banyak. Teman banyak. Iya. Iya benar. Iya benar. Temen lu 13.000. Gue ya. Iya teman-teman semua itu teman. 10%-nya dikumpulin itu juga banyak, Cak. Itu 13.000 kalau dikumpulin di dalam Iya gitu. Konser itu gede, Cak. Iya. Semua. Iya kalau bisa dibikin konser ya. Udah kayak Itu raya kayaknya. Udah kayak raya, Cak. Cukup Kalau doang. bisa. Kalau bisa. Aduh gitu. Habis ini followers Ocha pasti naik 2. Orang produksi. Oh iya. Follow ya, jangan tinggal di follow. Tim produksi Palvi hari ini nge-follow Ocha langsung 13,2. 13.002 2 biji ini. Ketahuan langsung siapa yang follow. Oke, ini aku perlu contekan emang karena Mbak Rara ini pelupa. Tadi Ocha bilang terima endorsan. Iya. Endorsan itu udah dari mana aja? Dari mana aja maksudnya kayak pakaian, makanan, mobil mewah. Mau juga mewah kalau gitu iya. di endorse. Ada nggak yang mau mobil, rumah gitu? endorse apa aja dari mana aja? Pernah dari ini sih, dari brand baju ada. Brand baju brand ada. Makanan ada. Brand makanan ada. Brand lokal, tas lokal juga ada. Tas lokal ada. Iya, ada banyak sih. Baju lokal. Makeup juga ada. Baju lokal maksudnya orang sini gitu. Semua rata-rata berarti endorsan lokal. Ya, lokal. Yang nasional ada nggak? Belum. Kayak misalnya brand kecap ABC. Belum. Nggak ada ke Jawa ngapain? Brand jadi Malika. Brand kopi gajah. Nggak ada. Mungkin Le mineral. Mungkin abis ini kayaknya produk kopi ya kayaknya. Produk kopi. Kan kopi udah. Kopinya kopi gajah. Kopi gajah. Le mineral. Tolong DM segera. Baru saya lempar gocah ya. Saya bagi abis. Perantara ya. Iya, perantara. Mafia. Brand nasional belum ada. Belum ada. Iya, belum. Lokal berarti rata-rata kayak makanan UMKM gitu atau coffee shop gitu ya. Ada. Coffee shop sama... udah apa yang endorse? Apa ya? Kok jadi aja? lupa? Siapa yang pernah endorse? Pernah ini Nikmat pernah. Tapi di grup sih kita. Di grup ya? Di Enggak. grup lateral? Ya. Oke. Sama pernah endorse resort juga. Resort juga? Ya. Wah, udah pernah di endorse Rungan Sari Resort. Ini kontennya lagi diedit soalnya. Kontennya lagi diedit, ntar tonton aja. Makanya seru diingat. banget. Kalau kalian ingat. Itu yang paling baru. Itu yang paling Iya, baru. per grup sih. Terus kalau pakaian ada kemarin kayak dari kaos gitu, kaos polos ada. Dulu Kaos juga polos. ada kayak polos kaos-kaos. Palangka. Kebanyakan kaos-kaos sih. Kaos-kaos. Kayak dari apa sih namanya? Distro gitu ada juga. Distro apa sih di sini? Bloods. No, White House. White House. Hai Adit. Adit White Gitu. House. Tapi zaman SMA dulu udah. Zaman SMA udah lama banget. Berarti Adit harus dimulai lagi. Zaman masih dekil. Iya, industri fashion biar naik lagi. Iya, 2021 harus bangkit semuanya. Iya, lagi zaman Benar, pandemi. benar. Kita bekerja sama. Widih. Jangan Ocha Rosa yang followersnya 13.000. Jangan saya. Baru 500. Jangan saya. Aduh. Pantas nggak terima endorsan. Nggak ada yang nawarin. Plus 500. Ntar abis ini ada. Abis ini ada. Iya. Kagak ada. Ntar aku tolong kontakin Mbak Rara gitu. Nggak ada, Mbak Rara sibuk. Lah, memang banyak nolak aja sih sebenarnya kayaknya ya. Sibuk bener.
Nggak sanggup. Sibuk bikin kopi. Karena nggak ada yang endorse bikin baju sendiri. Nah, Masuk. Bridgingnya langsung masuk. Iya, gara-gara nggak ada yang endorse, gue bikin baju sendiri, bikin merchandise sendiri. Emang itu bakatnya lebih ke produksi ya, ngendorsin orang, bukan di endorse. iya mending kayak gitulah. Pengen juga gitu. Iya, tapi sedih Jadi juga. kita yang memberikan Sedih juga, kan fansnya sedikit. di balik layar aja. Iya, di balik layar banyak. Iya. Bener itu bener. Iya kan? Gak apa-apa, followersnya 1.500. Kalau dikumpulin 1.500 juga banyak. Iya, yang penting aktif semua. Yang penting kan yang datang ke sini kan kenal semua pasti. Oh iya, Nah, pasti. ini itu Lumayan. lebih mending kayak Bawain gitu. sate, bawain. Iya. Sering gitu. Wih, enak banget. Fansnya banyak. Nah, itu dia. Emang kasihan aja. Kalau udah tutup kan kesini gitu Iya, kan. iya, Beda lagi udah. Mereka lagi tiap Mereka lagi. hari. Nah, saking sayangnya mereka sama Mbak Rara. Wih, itu yang penting banyak yang sayang. Banyak yang sayang. Biar ditinggalin tapi banyak yang sayang. Asal lo tahu aja. Asal lo tau aja. Jangan kepedean lu. Jangan kegeran di. Endorse itu pernah dapet yang paling ribet nggak? Paling ribet apa ya? Paling ribet permintaannya mungkin atau achievementnya mungkin kayak Ocha harus Mungkin segini ya gitu. Oh. Pernah nggak? Nggak pernah ribet-ribet banget sih, paling kayak kalau misalnya kita datangin ke store gitu kan, itu kan agak effort dikit agak ya. effort, Kalau kita datangin kayak ke store gitu harus siap-siap jam berapa gitu kan, harus siap-siap lah, cantik dulu gitu, baru bisa datang. Nggak di rumah aja kan, kalau di rumah kan kayak bisa take ulang gitu. Kalau datang ke store tuh kayak banyak orang gitu kan, Yap. gitu sih. Terus sama pernah dulu make up juga. Make up juga. Jadi sebenarnya lebih ke ngejob sih, cuman itu tadi, jadi akhirnya buat aku pajang juga kan di pizzaku Iya, gitu kan, iya. kayak sponsor aja jatuhnya. Jadi itu kan iklan. bisa seharian gitu sih. Itu berarti kayak selama ini emang baik-baik aja sih. Yang minta endorse juga nggak pernah minta yang ribet-ribet banget. Paling effort untuk pengerjaan. Ngedit sih, aku kan Ngedit, ya. agak masih belajar ngedit. Masih belajar ngedit. Ngedit apa video apa Ngedit foto? video. Video. Kalau sekarang lagi zaman video, kalau sekarang Iya. Ada kan? TikTok nggak? ada. Nah, iya. Punya. Punya cuman ya buat seru-seru aja, nggak buat ini Buat- sih endorse nggak. Jangan-jangan dikunci. Ya. Dikunci. Sekarang Kenapa dikunci? Ntar ketahuan. Ntar ketahuan. Ntar ketahuan netizen joget-joget gak jelas. Tapi itu yang paling laku loh, Cak. Iya, serius. Kenapa sih? Konten joget-joget itu yang paling laku. Sekarang ya. Yap. Iya kayaknya. Apalagi kalau sambil bawa produk gitu, joget-joget, Oh, iya. sambil makan joget-joget. Iya Itu paling sih. laku. Boleh dicoba kali ya? Boleh dicoba, boleh coba. Gimana? Habis nih? Habis ini makan bakso sambil joget-joget ribet nggak mau mampus loh. Nah, Ribet ini masalahnya memorinya udah mau habis nih. Memori handphone butuh sponsor. iPhone. Tolong. Iya. Ocha iya. Ocha minta sponsor. iPhone 12. iPhone 12. Berat Luar biasa. banget, nggak ada yang mau. Nah, terus endorse yang paling gede bayarannya. Minum dulu. Endorse. Yap. Aku kalau endorse tuh nggak pernah matok harga mahal sih, Mbak. Nggak pernah. Karena aku tuh kayak merasa gimana ya? Kayaknya insightku nggak tinggi-tinggi amat gitu. Ngerasanya ya. Ngerasanya. Karena kan memang jarang aktif gitu loh buat endorse di Instagram. Jadi kalau sekali ada yang nawarin endorse tuh kayak ya udahlah gitu loh, nggak usah tinggi-tinggi, banyak gitu. Sistem ngiklan endorse di sini tuh setelah mereka minta endorse itu ada review gitu nggak sih, hasil mungkin evaluasi Dari yang endorse, endorse-nya. yang ngasih endorse Aku gitu. nih, Cak, makasih ya, Cak, laku airnya 2000 pieces. Oh. Gitu. Pernah nggak? Ada. Ada yang nge-review. Cuman ada juga yang nggak ada, yang udah makasih ya, udah sekedar itu gitu. Ada juga yang ngasih review, ternyata memang ada. Pas aku cek juga, memang aku cek habis aku endorse naik gitu kan followersnya gitu. Followersnya naik. langsung. Jadi kayak aku cek sendiri juga ada gitu. Red card endorse Ocha tuh nggak pernah tinggi banget. Nggak. Tapi yang paling gede kayak dari brandnya nih ngasih ini nih gede nih buat Ocha nih, pernah nggak? Dari apa? Dari mana? Jatuhnya jobs ya. Jatuhnya job. Jobnya kayak apa tuh maksudnya? Job. Antara endorse dan jobnya. Gimana ya? Jadi kayak ngiklanin barang, cuman kayak sambil divideoin, jadi kan kayak effort banget.
kayak sambil dibikin video pendek gitu. Tapi kan itu termasuk ya, endorse juga, tapi si konten tuh jadi video gitu. Iya. Itu yang lumayan, lumayan. Jadi karena harus produksi videonya juga dari timnya Ocha, atau Ocha sendiri, atau memang ada timnya mereka? Dari mereka sih biasanya. Dari mereka. Tapi pernah juga ada yang kayak dari akunya gitu. Tuh. Luar biasa ya dunia endorse ini. Boleh dong Rara di Boleh endorse. dong, langsung aja nih Instagramnya dicek. Kalau enggak gini aja, merchandise gue endorsein kalau lu pada nih, yang followersnya banyak. Gak usah bayar. Ntar langsung dikontak. Langsung dikontak. Gak usah bayar. Loh, kalau dia hobi, kalau memang orang hobi itu nggak dibayar juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau memang hobi, ya. Oh iya. Tapi pernah nggak dibayar? Sering. Serius? Iya, cuman memang akunya aja gitu. Kayak misalnya ada teman bantuin dong promosiin ini, ntar aku kirim, ya udah ya kirim aja, ntar aku bantuin promosi gitu. Sebaik itu. Iya, jadi tapi kan aku ngerasanya kayak, wih dapat makanan nih enak nih, mumpung lagi lapar gitu. Tapi pilih-pilih nggak kalau produk-produk endorse misalnya, ya udah sih misalnya kayak gorengan di endorse kan apa banget gitu? Enggak juga. Paling kalau yang dipilih-pilih tuh kayak misalnya bisa dibilang kayak ngerugiin misalnya followers, atau enggak bikin dampak nggak bagus gitu, misalnya kayak obat-obat apa gitu, macam-macam gitu lah. Aku takut pakai itu sendiri aja, anggapannya takut gitu, ngapain aku kayak ngepromosin ke orang lain gitu. Berarti batasannya adalah jangan sampai bikin dampak buruk. Image-nya Ocha kedampak. Iya. Gitu ya. Ya ntar kan kasihan kalau followers aku yang udah beli gara-gara aku misalnya gitu, kena dampak buruknya gitu. Gak tahu gitu sih. Iya kan? Di endorse susu magic gitu. Nah itu deh. Di endorse minyak apa gitu kan? Ya, minyak bulus misalnya. Di endorse tetes mata. Nah itu yang macam kok tetes mata ya? Kenapa? Ini hanya kata-kata lama ya, kalau tetes mata fungsinya buat apa? Dan itu mitos. Pernah dengar ya kayaknya? Pernah dengar. Iya. Aduh, ini kalau yang nonton orang gede tahu nih. Angkatan tua yang tahu. Angkatan tua ini. Terus, oke lanjut Ca. Kita minum dulu Ca. Oke. Seruputan terakhir. Udah ini sisa. ada hashtagnya Ca. Iya, apa nih? Hashtagnya maaf ya cinta. Kenapa maaf ya cinta? Ini kan bulan Februari. Bulan Februari itu biasanya banyak yang bulan berbunga-bunga, tapi juga ada banyak penyesalan. Seperti ada kata-kata yang tak sempat tersampaikan. Aduh, menyesal. Jadi Coffee pingin orang-orang yang gak tersampaikan sampaikan dan kopi. Iya, bisa disampaikan dengan kopi. Maaf ya cinta gitu. Dan itu lumayan banget. Lumayan banyak yang upload. Kenapa ya nggak ada yang ngasih aku ya? seseorang itu harap didengar ya. Aduh. Lanjut ya. Ocha kan aktif di Lateral nih. Ngeproduksi konten-konten digital di Lateral. Lateral itu Ocha ceritain. Jadi Lateral itu sebenarnya adalah, kamu ngapain di sana? Atau kamu guru aja? Seru-seru aja? Enggak. Jadi awalnya memang dari teman sih. Jadi kumpulan pertemanan yang membuat suatu pergerakan yang positif. Positif, tentu. Ya, jadi gabutnya berkualitas. Ya, jadi dari ada yang bisa ngedit, ada yang bisa bisa main musik, ada yang bisa nge-MC, ngomong lah bisa dibilang gitu. Berarti berangkat dari keresahan karena gabut, jadilah produk gabut yang masa-masa pandemi. Ya. Benar. Kan banyak nih kayak job-job di hold, terus acara-acara di postpone, jadi ada yang cancel juga, terus ada yang skopnya kecil. Jadi kita tuh kayak kurang kegiatan gitu. Emang jadi daripada rehe terus overthinking. Bener. Jadi memproduksi lah Lateral. Dan sekarang kan memang lagi erat yang namanya digital. Yes. Dan juga dunia internet lah bisa dibilang. Yes. Digital citizen. Iya, bisa. Tanggapan Ocha soal kayak sekarang tuh emang saatnya harus ngeproduksi hal-hal yang berbau digital. Gimana tuh Ca? Jadi ya itu tadi, karena sekarang kan namanya dunia makin modern, semua apapun itu beralih ke digital gitu kan. Kita sudah nggak pakai yang namanya
misalnya aja deh di kasir udah nggak nyatet lagi, kita udah masukin secara digital semuanya. Aplikasi. Iya, jadi apapun itu berita, Yes. mau itu hiburan, Yes, itu juga sekarang kan entertain masuknya sekarang di media digital Ya. gitu. Nah, jadi dari situ adalah peluang yang besar banget Iya. untuk bisa menjamah banyak orang, bisa dibilang gitu lah. Jadi Ocha di Lensa itu sebagai penanya atau emang ada guest star yang Ocha tanya-tanyain, atau emang kayak ada konsep tertentu yang Ocha ngobrolin aja di podcast itu gitu. Jadi itu memang ada salah satu program kita yang memang bisa dibilang kayak semacam podcast juga. Ini nih kerja, lu yang followersnya banyak, lu kagak kerja. Tapi ya itu tadi. Cium juga nih, mau dicium. Itu balik lagi kan karena kitanya itu kan mau mengembangkan potensi kita gitu loh, Mbak. Jadi kita mulai dari kita bikin sendiri podcast gitu kan, daripada kapan lagi gitu kan, mumpung sekarang lagi saatnya, lagi rame-ramenya gitu. Ya nggak apa-apa meskipun kata orang ngikut-ngikutin, tapi kan kita bikin dengan ciri khas kita sendiri gitu. Kita bikin brand kita, nama kita gitu. Emang gelombangnya harus diikutin, tapi tetap dengan konten jadi diri sendiri. Iya, gitu. Benar-benar gitu sih. Itu benar-benar. Dengan konten-konten yang lagi hype lah bisa dibilang. Benar. Iya. Kita harus melek apa yang lagi hype, itu harus melek. Iya, benar. Terus sesuatu yang lagi booming emang kita harus melek juga. Itu kita emang harus ikuti gelombangnya, itu. selain emang dibawain dengan cara kita sendiri. Itu sih. Iya, itu sih. Jadi kalau orang yang bermain di dalam media digital itu memang harus peka sama apa yang terjadi sekarang yang lagi rame-ramenya di internet gitu. Iya. Apa yang lagi rame-ramenya di daerah itu saat itu gitu. Iya. Baru dia bisa membawakan sebuah program yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di media itu. Seperti itu. Siap. Oke, Ca. Jadi ini kan kamu tuh pinter gambar kan, Ca? Iya, bisa lah. Pinter gambar Bisa nih, Ca. aja. Lah. Bisa aja. Ini sesuatu skill yang jarang orang tahu. Iya. Ocha itu jago gambar. Nah, dalam rangka Ocha jago gambar, kita bakal bikin kolaborasi kaos ya, Ca. Wih, Lu iya. kan anaknya fashionable banget. Gue juga. Mbak juga. Kayaknya lebih fashionable Mbak deh. Mangosok. Tuh lihat pantingnya keren tuh. Ini keren. dari Handep. Oh, Handep. Aku juga ada loh produk-produk Dan Handep. ini ratan, pure ratan. Ih, keren ya. Versi yang silver. Jadi dia ada dua, ada yang biasa aja sama Bagus ya? yang silver. Keren. Biasanya pakai yang bulat, terus aku pengennya yang ini. Ini kayak gantungan Lucu-lucu. kunci. Iya. Kayak raket nyamuknya ada juga. Jadi nyamuk tuh tersaring. Auto tidak dihinggapi nyamuk ya. Kalau berada di semak-semak, auto tidak dihinggapi nyamuk. Teknologi zaman sekarang ya, macam-macam ya. Jadi Valvi pingin kolaborasi sama Ocha Rosa, kita bikin merchandise ya, Ca. Yeay. Dan hasil dari penjualan merchandise sendiri, kita pingin share ke anak-anak di area Petu Ketimpun. Ya. Petu Ketimpun. Ransel buku. Ransel buku atau anak-anak sekitar situ di perkampungan Petu Ketimpun. Yang emang lama kita nggak pernah kesana lagi nih sejak pandemi. Jujur aja kalau dulu termasuk yang aku juga rada sering motret ke sana pagi, sunrise ataupun sunset. Nah sekarang tuh udah nggak pernah lagi dan belum ada kontak-kontakan ke sana juga. Nah pengennya hasil dari penjualan merchandise ini kita share juga ke sana. Jadi tungguin aja hasilnya kayak gimana. Si Ocha ngegambar untuk konten merchandise ini. Kita udah Iseng banget nih anak-anak produksi udah kayak gini. Ini ngapain nih, kodein apaan? Iya. Kasih tanah. Pantas nge-freeze. Nge-freeze. Aduh. Emang usil ya, nakal ya kalian ya. Yeay, tepuk tangan dong. Ada momennya. Udah rasa-rasa ini ya konten TV. Ditunggu aja. Maret kita akan rilis ya. Yoi. Kita tunggu Ocha Rosa gambarannya. Hasil artworknya. Nah, Ocha. Ya. Ini kayak irisan terakhir nih. Irisan terakhir. Nah, ini katanya Ocha bukan sebel sih, kayak malu gitu kalau disentil. Dulu pernah ngebikin lagu. Ngebikin lagu.
lagunya waktu ditunjukin ke Mbak tuh malu gitu si Ocha. Malunya itu karena akunya aja yang kecentilan di situ kayak iya apa sih lu gitu. Padahal bagus. Iya, itu masa? bagus. Menurut aku bagus dan Syukurlah. relate masih sampai saat ini gitu. Iya. Kenapa ngerasa masih dekil gitu? Iya. Masih kurus banget. Enggak, serius. Bisa. Bagus. Syukurlah. Itu kolaborasi bareng Ivasya Narang juga. Iya, jadi yang bikinin lagu itu judulnya Hanya Kau, dibikinin oleh Kamuci Donald. Kamu Cidona. Ya, nah ngomong-ngomong Kamuci Donald, dia juga salah satu orang yang bantu mengorbitkan aku. Wow. Terima kasih Kamuci. Terima kasih. Follower Rara, follower. Salah following. Bang Panji juga. Ya, siap. Termasuk Om Panji juga ngebantu ngorbitin. Bantu ya. Untungnya dapat circle yang bisa ngelit Ocha jadi Ya, produktif. Yang bantu menyadarkan apa kelebihan aku gitulah. Yap. Ya nggak? Dan selama ini nggak sadar. Nggak sadar. Selama ini nggak sadar. Nggak sadar. Aku mah apa tuh gitu. Peran kayak pesan dari kakak tuh sedikit tapi nyentil banget ya. Kenapa nggak dimanfaatin? Ya, Hal-hal positif nah, itu. ya itu dari Akhirnya kakak. Ocha juga pintar ngelit hal-hal yang kira-kira bisa jadi sesuatu yang baik. Ya berusaha lah. Usaha. Ini penting banget. Namanya juga konsumsi publik kan. Boleh Ini nyanyi dikit gak? Boleh. Boleh. Rap ya. Ya Tapi agak slow aja deh kali ya kita bawanya. Waduh. Lain lagi tuh. nyanyi dikit. Sepenggal. Ada kan di YouTube ya? Ada. Judulnya tadi kaulah Hanya Kau. Hanya Kau. Jadi Ocha featuring Ivasya. Fasya. Hasya. Yang nonton berapa kemarin, Cak? 7.000-an. 7.000-an. 7.000. Masih dikit. Makanya bantuin nonton. 7.000 itu banyak, Cak. Apa sih? Nonton video kita baru 6. Itu juga anak-anak bar sama anak-anak produksi. Makanya gue bikin nobar bareng tuh di TV-nya Palvi. Yoi. Nonton. Aduh. Nyanyi dikit. Nyanyi dikit. Tuh. Hanya kaulah satu yang ada di hati, hanyalah dirimu saja. Oh, tak ada yang lain, hanyalah dirimu, temanku dalam rindu. Udah. Itu boleh deh kayaknya di mixing Bapak produser Kenjok. Ini Di mixing DJ. jadi rap Lil Uzi Vert. Ya, oh gitu. Kok jauh lah dari pop ke Uzi Vert. Aduh. Kayak dari Hong Kong ke Afrika Selatan gitu rada jauh. Tapi yang namanya musik mah apa aja yang dimasukin bisa aja gitu. Bisa kita tunggu. Mau slow jadi koplo. Kayaknya bisa enggak? Dibikin koplo ya, bikin koplo. Gua enggak tahu. Ini biasa pengerjaan 8 hari jadi 500 hari. Next di Spotify. Iya, Widih. Spotify. Minggu ini juga ada Spotify. Iya, kolaborasi Lateral dan Valvi. Lateral Valvi dan Kalteng TV. Iya. Yoi. Jadi tonton ya, guys. Cah LA Zone. Ntar aku tag terus tuh setiap hari Sabtu. Datang. Ocha Datang terus. Iya. Bawa gebetan sama sainganmu bawa Bawa aja selingkuhan. semuanya. Bawa selingkuhan di sini. Bawa tetangga. Bawa Tetangga. Masuk lagi. Masuk. Ke-mention terus ya, ke-mention terus. Nah, emang kita tuh sayang. Kita tuh sayang, Si baik, kita dia si tuh baik. perhatian gitu loh. Kita perhatian balik karena dia baik banget. Baik banget. Baik banget. Tolong dibeli ya produknya. Itu yang di jalan itu. Apa lu nih? tahu kan? Di jalan itu sama di jalan Nonono, Oh, lu beli produknya. Oke. Tag gue juga abis itu. Kolaborasi nih, jadi bawa ke Kolaborasi, sini. yoi. Jadi lokasinya pasangnya di sini Yoi. gitu. Si baik. Kita harus berpikiran positif. Iya dong, haruslah. Siap. Oke, lanjut. Cak, bocoran dong. Apa nih? Aib konyol selama hidup 20 tahun di muka bumi ini, kamu diberi nafas. Nah, Aib konyol, ada. aib konyol. Aib konyol nih. Apa, Cak? Jadi aku dulu waktu SD Ya.
Dulu kan zaman aku SD tuh ramai tuh Palma. Yoi. Biasa kan ada tuh lomba-lomba dance. Lomba dance. Yang biasa di tengah-tengah itu. Terus itu dulu zamannya rame K-pop, SNSD, Super Junior gitu-gitu. Wow, angkatan gue banget. Iya. Nah itu aku SD. Mbak udah SMA. Ya itu. Ketahuan ya. Ketahuan. Nah, jadi itu sering ada lomba kan. Yep. Terus aku iseng daftarin aku dengan temen gue gitu. Kita kayaknya mau daftar. lomba tapi basicnya iseng. Iya, iseng aja. Terus daftarin tuh dengan teman-teman aku yang suka K-pop, suka SNSD saat itu. Bawain lagu SNSD. Habis itu kayaknya ntar kita latihan gitu. Namanya anak SD kan kayak andai-andainya tuh lebih tinggi gitu loh. Ekspektasinya tinggi namanya juga anak-anak. Iya, jadi latihan tuh kayak ketunda terus. Akhirnya sampai latihan di sekolah gitu kan, di SD juga nggak bener, pokoknya nggak ada yang bener intinya. Terus akhirnya sampailah tanggal tampil itu dan kita pede-pede aja, udah nggak tahu gerakannya gimana. Dan itu sampai hari ini keinget, terus bawa orang tua masing-masing lagi. anak gue ngapain ngacau di panggung. Ngacau banget. Jadi udah pakai baju ala-ala. Gue kalau sebagai emaknya Ocha, Iya. gue tinggal anak gue. Hampir. Ngapain anak gue? Hampir. Tanggung. Itu rasanya, aduh, jadi tampil udah mulai musiknya. Udah mulai, kita tuh kayak pede aja, nggak tahu gerakannya kayak mau nangis di tengah. Nih kalau masih ingat teman-temanku namanya Andini, Aca sama ini Tata. Kita berempat. Pakai malu-maluin kita semua. Pede aja lu. Iya aja lagi gue daftarin gitu. Aku yang daftarin saat itu. Lu yang ngejebak mereka. Iya, ngejebak. Oh, ya maaf gitu loh. Jadi sampai pulang gitu kan. Sampai pulang di mobil itu diem aja akhirnya sampai kayak mau menyesal. Iya, sampai turun, tau nggak yang di bawah ini tempat kaki itu aku duduknya di situ. Akhirnya dimarahin sama orang tua, kalau nggak tahu itu nggak usah tampil mendingan katanya gitu. Makanya yang bener dulu, pastiin dulu udah fix gitu baru tampil, jangan udah nggak tahu gerakan. Kalau gue keluarin dari kartu keluarga. Iya. Sudah ditonton orang tua udah kayak gini orang tua kan. Ternyata ngaco. Baru kayak 30 detik pertama sudah buyar. Otodis. Diskualifikasi. Iya, udah bela-belain beli baju baru gitu kan. Bajunya senada semua lagi, aduh. Siap, ini podcast sudah kita berada di titik nadir. Di titik akhir, udah mau 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Ya. Nah, Ocha juga mau cabut lagi nih, ada urusan, ada job. Wow. Jadi yang bisa kita petik adalah nilailah orang dari media sosial. Salah. Kebalik. Jangan. Nggak setuju, aku juga nggak setuju. Emang harus dinilai dari media sosialnya, bener nggak sih? Bener gimana, Cak? Gimana gitu? Salah, jangan nilai orang dari sosial media aja gitu. Mending temenan langsung tuh. Iya. Anaknya asik apa enggak? Iya benar, jangan ngatain orang sombong aja, kenal aja belum gitu. Iya gitu. Jadi jangan suka iri-iri juga sama orang di sosial media. Aku juga suka gitu kan, kadang-kadang ngeliatin orang, kayaknya seru banget hidupnya, nggak tahu aja di belakangnya banyak masalah gitu kan. Itu sih. Kalau Mbak kan kebanyakan ada yang ngebully itu angkatan tua sih, jadi nggak ngerasa dibully. Dibully itu ngerasa dipuji gitu, semakin harus pujian emang jablay. Cari-cari tuh, ya mana yang hujat gue siapa nih lagi gitu, tambahin. Om fotografer. Oh. yang bully parah. Body shaming mah lewat. Aduh. Lu body shaming. Apa tuh? Mewek. Hah, gue udah lewat itu mah. Kata-kata mutiara semua kayaknya yang keluar. Kata-kata mutiara. Mutiara busuk. Parah. Oke, thank you so much Ocha. Ya, aku thank you juga. Udah mau datang, udah meluangkan waktunya ke sini. Iya, akhirnya selesai. Terakhir. Sedotan terakhir dulu. Cheers dulu. Ya, yeay. Ini enak ya. Habis. Minum kopi susu sampai habis. Ini yang benar. Yeay. Kasih ya Mbak ya udah diundang. Aku sebenarnya agak gugup juga tadi kan.
Ya, nggak apa-apa. Agak menjebak nih ya. Tolong hati-hati untuk yang guest star selanjutnya. Geser selanjutnya followers lebih gede. Yoi. 3 kali lipat. Di Terbuka. tolong yang mau mendaftarkan dirinya sebagai guest star. Yoi. Daftar nggak tuh? Udah kita siapin. Hati-hati aja nih abis Tahun ya ke. langsung ketika datang langsung ketodong. Lebih berbahaya. Mantap. Yoi, thank you tim produksi semuanya. Maaf ya kalau ada salah kata.